warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina Setia, mahasiswi Yayan Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, semester 7, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari proposal penelitian saya yang berjudul Peran Manajemen Bisnis Islam dalam menganalisis tingkat pendapatan UMKM di tengah mewabahnya pandemi COVID-19. Pertama, pendahuluan latar belakang. Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Bisnis merupakan salah satu pilar ekonomi dalam kehidupan ini. Berbagai ragam bisnis dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia, tentunya dengan berbagai tujuan dan latar belakang pendirian yang berbeda-beda. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Rujito, UMKM merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru serta juga meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha. Selanjutnya, Islam merupakan agama yang kafah yang mengatur segala perilaku kehidupan manusia, bukan hanya menyangkut urusan peribadahan saja, urusan sosial dan ekonomi juga diatur dalam Islam. Dalam Islam, jual beli bisnis dihalalkan oleh Allah, baik dalam bentuk jual beli barang dagangan maupun jual beli di bidang jasa, dengan pengertian bahwa jual beli terdapat penyerahan barang atau jasa dari si penjual dengan penggantian yang seimbang dari pihak pembeli. Tetapi Allah mengharamkan riba, karena dalam riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang. Selanjutnya, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia atau yang sering disebut virus corona. Dengan munculnya virus corona di Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan berkerumunan, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, jaga jarak minimal 1 meter. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model manajemen UMKM yang dapat diaplikasikan oleh UMKM pada situasi apapun, termasuk pada situasi saat ini, yaitu situasi negara Indonesia terserang virus corona yang sangat berdampak pada UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, dalam usaha untuk meningkatkan efektivitas UMKM. Model manajemen ini memuat aspek manajemen perusahaan, yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan, di mana pada sisi lain ada pengukuran kinerja UMKM sehingga mereka mampu mengukur kinerjanya untuk mengetahui perkembangan usahanya dari waktu ke waktu. Dalam aplikasi model manajemen UMKM nantinya, UMKM perlu melakukan analisis strengths, weakness, opportunities, threats atau SWOT terhadap aktivitas hariannya terkait aspek manajemen usaha, sehingga secara umum UMKM tersebut dapat mengetahui perkembangan usahanya dan melakukan evaluasi terhadapnya. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi, serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Di samping itu, juga fokus penelitian merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Dengan demikian, fokus dari penelitian ini adalah membahas peran manajemen bisnis Islam dalam menganalisis tingkat pendapatan UMKM di tengah mewabahnya pandemi COVID-19. Selanjutnya, tujuan penelitian.
1. Mengetahui bagaimana pentingnya peran manajemen bisnis Islam dalam menganalisis tingkat pendapatan UMKM di tengah mewabahnya pandemi COVID-19. Kedua, mengetahui upaya mempertahankan UMKM. Ketiga, mengetahui bagaimana cara UMKM berpedoman pada sistem ajaran dalam bisnis Islam. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi pihak-pihak sebagai berikut. Pertama, untuk UMKM. Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan dan mempertahankan produk, usaha, kinerja, dan layanan, serta dengan kondisi seperti sekarang ini dapat dimanfaatkan dengan menciptakan produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Kedua, untuk masyarakat dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana caranya para wirausahawan UMKM bertahan di tengah wabah pandemi COVID-19. Ketiga, untuk penulis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi peneliti yang akan meneliti kasus yang hampir sama selanjutnya, dan dapat digunakan sebagai bahan masukan jika ingin ada yang memberi masukan, baik itu kritik, saran, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, kajian pustaka, landasan teori. Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor, terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya dirasakan secara domestik, namun juga terjadi secara global. International Monetary Fund yang memproyeksi ekonomi global akan minus di angka 3%. Di Indonesia, hal ini tentunya juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata, sektor perdagangan, industri, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian dari sisi penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran, perusahaan mengurangi pasokan bahan baku dan tenaga kerja yang tidak sehat, serta rantai pasokannya juga mengalami kendala. Dari sisi permintaan, kurangnya permintaan dan menurunnya kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. OECD juga menyebutkan UMKM memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi COVID-19 ini. UMKM sangat rentan terdampak dalam gangguan bisnis karena seringnya berhubungan langsung dengan pariwisata, transportasi, dan industri kuliner yang memerlukan supplier yang cepat. Semuanya terdampak secara signifikan oleh COVID-19. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan adanya pergeseran dan perubahan pola pembelian konsumen. Biasanya meskipun sudah ada penjualan online, namun konsumen tetap banyak yang membeli produk secara langsung ke toko atau pusat perbelanjaan atau offline. Namun sekarang ini karena ada pembatasan dan peraturan pemerintah untuk tidak keluar rumah, maka otomatis konsumen tidak memungkinkan untuk berlama-lama di luar rumah. Pelaku UMKM juga harus menyesuaikan diri dan mengkondisikan penjualan produk dan jasanya. Perlu adanya perbaikan kualitas produk dan penyesuaian layanan untuk dapat menarik konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab apa yang dapat dilakukan pelaku UMKM untuk dapat mempertahankan bisnis mereka di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjabarkan apa saja strategi bertahan yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM, sehingga mereka mampu terus bertahan dan menjadi lebih responsif terhadap perubahan iklim bisnis, terutama saat terjadi pandemi COVID-19. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Semiawan 2010 menyatakan metode penelitian kualitatif adalah jenis metode penelitian yang paling tepat dalam menangkap persepsi manusia hanya dengan kontak langsung dan pikiran terbuka, serta lewat proses induktif dan interaksi simbolik. Manusia bisa mengenal dan mengerti sesuatu. Penelitian dilakukan di Pontianak dengan objek penelitian berupa UMKM. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, partisipasi dengan langkah eksploratif, yaitu melakukan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang dianjurkan untuk mendapatkan data-data deskriptif.
Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan data sekunder yang berupa data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan dari buku-buku dan hasil penelitian terdahulu terkait UMKM. Setelah melakukan observasi partisipatif dan melakukan kajian dokumen yang ada, maka akan dilakukan analisa data di lapangan serta dihubungkan dengan teori pendapat para ahli. Selanjutnya akan diabstraksi menjadi hasil temuan penelitian dan mengeluarkan rekomendasi hasil penelitian yang dapat diadopsi oleh UMKM. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Dengan adanya himbauan dan peraturan pemerintah untuk tidak keluar rumah tentu saja berpengaruh terhadap banyak hal termasuk UMKM. Pemerintah melalui situs resmi Kementerian Koperasi dan UMKM menyatakan penyebaran COVID-19 berpotensi terdampak secara langsung terhadap ekonomi termasuk keberlangsungan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Kini Kementerian Koperasi dan UMKM tengah mendata kondisi UMKM yang mengalami kesulitan bahan baku, kendala proses produksi dan permintaan pasar yang turun drastis, dan kemudian memetakan dampak COVID-19 ini terhadap UMKM. Berdasarkan dari hasil observasi, rata-rata UMKM merasakan penurunan omset selama adanya COVID-19. Hal ini terjadi karena mulai berkurangnya aktivitas yang dilakukan di luar rumah, kesulitan dalam peroleh bahan baku, terutama di bidang kuliner, karena terjadi kendala transportasi, serta mulai turunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ada di luar. UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian karena juga banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya COVID-19 ini juga mulai ada yang melakukan PHK atau merumahkan karyawan sementara karena perusahaan mereka harus tutup sementara waktu. Temuan yang lain berdasarkan observasi, tidak semua UMKM merasakan penurunan omset penjualan dan harus menutup usahanya. Ada UMKM yang masih stabil dan mengalami peningkatan omset penjualannya karena mereka melakukan penyesuaian diri dalam hal produk, melakukan berbagai strategi pemasaran untuk bertahan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh UMKM termasuk memilih membuka lini produk baru atau memperbaharui sistem pemasaran mereka. Karena bisnis yang mampu bertahan adalah bisnis yang responsif terhadap perubahan lingkungan mereka. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan oleh UMKM yaitu sebagai berikut. Melakukan pertama e-commerce, yang kedua digital marketing, yang ketiga perbaikan kualitas produk dan pelayanan, customer relation marketing. Selanjutnya peran manajemen bisnis Islam pada UMKM, yaitu mengarahkan para wirausahawan atau para pebisnis untuk bisa manajemen bisnisnya di saat menghadapi kondisi apapun dan harus sesuai ajaran-ajaran syariat Islam. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Yang pertama, nama Feni Fatimah Lili Nurtalini Tias. Judul Strategi Bersaing UMKM Rumah Makan di Saat Pandemi COVID-19 tahun 2000. Selanjutnya, yang kedua, nama peneliti Abdurrahman Firdaus Taha dengan judul Dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia tahun 2020. Yang ketiga, nama peneliti Yenti Sumarni dengan judul Pandemi COVID-19, Tantangan Ekonomi dan Bisnis tahun 2020. Yang keempat, nama peneliti Singgi Muheram Tohadi dengan judul Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia.
Selanjutnya, kerangka pemikiran. Pentingnya peran manajemen bisnis Islam dalam menganalisis tingkat pendapatan UMKM di tengah mewabahnya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor UMKM dalam pertumbuhan perekonomian di Kota Pontianak. Lapangan kerja yang diciptakan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan rumah tangga yang memungkinkannya untuk membiayai peningkatan kualitas manusia meningkat pada sisi memungkinkannya untuk membiayai peningkatan kualitas manusia yang akan berdampak pada kualitas tenaga kerja yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dapat mempengaruhi ketenaga kerjaan dari sisi permintaan atau menciptakan lapangan pekerjaan dan sisi penawaran atau meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dengan kata lain, secara teoritis pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh modal. Menurut Mulyadi S. 2003. Selanjutnya, metode penelitian, lokasi penelitian. Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada salah satu UMKM di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Timur. UMKM ini bergerak di bidang produksi kerupuk yang masih dalam kategori produksi kerupuk rumahan yang memiliki pelanggan yang sangat tinggi. Tentunya dengan demikian, UMKM ini memerlukan karyawan yang banyak untuk memenuhi target pesanan konsumen. Selanjutnya, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap fenomena-fenomena tertentu. Penelitian ini telah ditetapkan. Maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif ini digunakan dikarenakan permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Lebih dari itu, menurut Nanggono mengatakan bahwa alasan yang mendasar mengapa dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan antara lain: pertama, lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda. Yang kedua, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek peneliti. Yang ketiga, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi. Selanjutnya, populasi dan sampel. Pertama, populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kedua, sampel. Menurut Sugiono, sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Apabila populasi terlalu besar sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang ada pada populasi tersebut, apa kendala yang akan dihadapi, di antaranya seperti dana yang terbatas, tenaga dan waktu, maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk populasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan sampel. Teknik pengumpulan sampel menurut Nanggono adalah teknik sampling, adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Pertama, data kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan seperti sistem pemberian balas jasa finansial dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja karyawan. Kedua, data kuantitatif, yaitu data berupa laporan-laporan secara tertulis seperti besarnya gaji karyawan. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: pertama, data primer, ialah data yang diperoleh dari hasil observasi dengan cara mewawancara serta memberikan atau membagikan kuesioner dengan masyarakat sekitar yang dapat memberikan data atau informasi yang berhubungan dengan penulisan proposal penelitian ini. Yang kedua, data sekunder, ialah data yang diperoleh dari laporan-laporan tertulis serta informasi tentang keadaan UMKM.
Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pertama, wawancara. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan owner UMKM tentang objek observasi yang sedang diteliti. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiono, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Yang kedua, angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang dirinya atau hal-hal yang dirasakan oleh karyawan selama terikat dengan perjanjian yang telah disepakati dengan cara membagi langsung dengan responden yang bersangkutan. Angket dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan pada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Menurut Sugiono 2008. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil foto-foto, hasil wawancara, hasil kuesioner, dan data lainnya yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang punya variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau variabel X adalah variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel terikat yang diduga sebagai akibatnya, sedangkan variabel terikat atau variabel Y adalah variabel akibat yang dipradugakan, yang bervariasi nilai perubahan dengan variabel-variabel bebas. Umumnya merupakan kondisi yang ingin kita ungkapkan dan jelaskan. Selanjutnya, uji instrumen. Pertama, uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keaslian suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid memiliki validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah. Suatu instrumen dikatakan valid diketahui dengan cara mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total. Bila hasil korelasi R hasil korelasi lebih besar dari 0,30 dan apabila nilai R lebih kecil dari 0,30 maka instrumen tersebut dapat dikatakan tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Menurut Suharsini Arikuto menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Menurut Sugiono menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat atau menguji suatu model yang termasuk layak atau tidak layak digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan bebas keduanya terdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Untuk uji ini untuk bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain, tetapi hal tersebut dinamakan heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Pengujian ini untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi masalah multikolinearitas. Sekian presentasi materi dari proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.